Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Tiongkok dalam mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Proses reunifikasi antara Taiwan dan Tiongkok yang tak kunjung selesai membuat keduanya terlibat persaingan diplomatik hingga saat ini. Bahkan Taiwan dan Tiongkok menjadi aktor utama di kawasan Pasifik Selatan dikarenakan kapasitas kawasan tersebut dalam memberikan dukungan diplomatik. Untuk mendapatkan dukungan diplomatik tentu hal yang sedikit sulit bagi Taiwan, mengingat Taiwan tidak mendapatkan pengakuan dari PBB pada 1971. Namun sebelumnya Taiwan berhasil mempertahankan dukungan diplomatik dari 6 negara di kawasan Pasifik Selatan, dengan Kepulauan Solomon sebagai negara terbesar dari 6 negara tersebut yang sudah memberikan dukungan diplomatiknya pada Taiwan sejak tahun 1983. Tiongkok bahkan sempat beberapa kali mencoba mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon dimulai sejak 1983, tahun 2000 hingga tahun 2006. Namun semua upaya yang dilakukan Tiongkok tersebut gagal dilakukan. Akhirnya pada tahun 2014 keinginan Tiongkok untuk mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon akhirnya mendapatkan titik terang. Kemudian berselang 5 tahun setelah itu, tepatnya pada 1 Oktober 2019, Kepulauan Solomon resmi mengalihkan dukungannya pada Tiongkok yang ditandai dengan penarikan duta besar Taiwan di Kepulauan Solomon. Rumusan masalah. Hubungan yang terjalin antara Taiwan dan Kepulauan Solomon bukanlah hal yang sebentar. Setelah kegagalan Tiongkok beberapa kali mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon, akhirnya pada tahun 2019 Tiongkok berhasil mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon dan mengakhiri hubungan 36 tahun Kepulauan Solomon dengan Taiwan. Maka dari itu, pertanyaan penelitian penulis pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Tiongkok dalam mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Kerangka konseptual yang penulis gunakan adalah economic statecraft yang dijelaskan oleh David A. Baldwin yang membaginya menjadi dua, yaitu positive sanctions and negative sanctions. Kemudian dilanjutkan oleh taksonomi yang ditulis oleh Michael Mastanduno, yang mana beliau membagi positive sanctions menjadi dua, yaitu carrots or specific positive linkage dan general positive linkage or long term engagement. Dan yang terakhir, negative sanctions, Michael Mastanduno menjelaskannya melalui economic statecraft. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dan untuk batas penelitian, penulis membatasi penelitian ini pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Tahun 2014 dipilih karena muncul isyarat pertama kali dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon bahwa negara tersebut akan mengalihkan dukungan diplomatik kepada Tiongkok, dan tahun 2019 dipilih bertepatan ketika Kepulauan Solomon mengalihkan dukungan diplomatiknya kepada Tiongkok. Dan kesimpulan. Selanjutnya, pembahasan bab 2 terkait rivalitas Taiwan dan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Yang pertama, sejarah persaingan diplomatik Tiongkok dan Taiwan yang berawal dari perpecahan ideologi, yaitu nasionalis dan komunis. Kemudian nasionalis membentuk Republic of China atau Taiwan, dan komunis membentuk People Republic of China atau Tiongkok. Namun pada tahun 1949 antara nasionalis dan komunis ini mengalami pertempuran yang sangat hebat yang menyebabkan Partai Komunis menjadi benang dan membentuk People Republic of China pada tahun 1949. Kemudian tidak hanya di situ saja, para nasionalis atau yang dikenal dengan atau yang membentuk Taiwan kemudian mengalami kekalahan pada 1971 yang menyebabkan Tiongkok diakui oleh PBB sebagai pemerintah wilayah China yang sah. Selanjutnya, pembahasan terkait persaingan pengaruh Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan, yang mana membuat hubungan keduanya dengan negara-negara di Pasifik Selatan itu menjadi fluktuatif karena bantuan ekonomi yang diberikannya. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel ini, bagaimana gambaran hubungan yang fluktuatif antara negara-negara Pasifik Selatan dengan Taiwan dan Tiongkok. Selanjutnya adalah aktivitas keduanya terkait persaingan diplomatik. Yang pertama adalah pembelian dukungan diplomatik untuk menjalin hubungan bilateral. Yang kedua adalah
rivalitas Taiwan dan Tiongkok di Kepulauan Solomon yang sudah terjadi sejak tahun 1983 hingga berakhir pada tahun 2019 kemarin. Dan yang ketiga adalah rivalitas Taiwan dan Tiongkok dalam organisasi regional Pasifik Selatan. Dalam organisasi ini membuat posisi Taiwan berhasil dipukul mundur oleh Tiongkok, sehingga Tiongkok menguasai organisasi regional Pasifik Selatan dan menjadikan negaranya sebagai mitra dagang utama di kawasan tersebut. Selanjutnya, pembahasan bab 3 terkait kepentingan Tiongkok di Kepulauan Solomon. Yang pertama, terkait kebijakan luar negeri Tiongkok pada masa Xi Jinping, yang ada namanya New Type Great Power Relation. Ini berhubungan dengan membentuk aliansi dengan Amerika Serikat. Namun sayangnya, proyek New Type of Great Power Relation ini kurang mendapat sambutan yang baik oleh Amerika karena menganggap ini hanya menunjang kepentingan Tiongkok. Yang kedua ada BRI atau Belt and Road Initiative, yang mana Tiongkok menjadikan negaranya sebagai jalur perdagangan utama dan mengajak negara-negara lain bergabung dengan BRI ini dengan memberikan bantuan atau pinjaman. Lalu beberapa pelabuhan akan negara tersebut akan menjadi milik Tiongkok. Yang terakhir adalah One China Policy, yaitu terkait pengakuan atas Tiongkok sebagai pemerintah wilayah China yang sah serikat, mengingat kawasan ini adalah kawasan yang mendapat perhatian penuh dari Amerika Serikat. Bahkan negara Amerika menjadi kekuatan ekonomi dan militer utama di kawasan ini, sehingga Tiongkok ingin menunjukkan negaranya sebagai negara great power juga dengan mengurangi dominasi Amerika, salah satunya di kawasan Pasifik Selatan. Yang kedua adalah menghilangkan dukungan diplomatik Taiwan, yang mana di kawasan Pasifik Selatan terdapat 6 negara yang mendukung Taiwan, sehingga jika Tiongkok berhasil mengurangi dukungan untuk Taiwan, maka proses reunifikasi keduanya tentu saja akan cepat terjadi. Dan yang ketiga adalah membawa negara Pasifik Selatan bergabung dengan proyek Belt and Road Initiative. Tidak heran lagi bahwasannya BRI adalah salah satu tujuan dari Xi Jinping, dikarenakan memang negara-negara Pasifik Selatan sendiri adalah negara yang masih tergolong perekonomian kecil dan masih membutuhkan bantuan asing. Dapat dikatakan bahwasannya negara-negara di kawasan Pasifik Selatan ini adalah target yang tepat pada proyek BRI Xi Jinping. Dan yang terakhir, pada bab 3 kita akan bahas kepentingan Tiongkok di Kepulauan Solomon. Yang pertama itu adalah mengurangi dukungan diplomatik Taiwan. Nah, ketika Solomon mengalihkan dukungan kepada Tiongkok, tentu saja negara pendukung Taiwan yang hanya berjumlah 17 itu akan semakin berkurang. Dan yang kedua adalah membangun pangkalan militer. Setelah kegagalan Tiongkok membangun pangkalan militer di Papua New Guinea pada tahun 2018, nah Kepulauan Solomon adalah target selanjutnya yang akan menjadi target pembangunan pangkalan militer. Nah, yang terakhir adalah mendukung proyek BRI. Kepulauan Solomon adalah salah satu negara yang setelah peralihannya pada 2019 langsung mengalihkan menandatangani perjanjian proyek BRI dengan Tiongkok. Memang dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Nah, melalui konsep economic statecraft yang mana David Al-Bawi menjelaskan bahwasannya penggunaan aset ekonomi negara dapat mempengaruhi negara lain melakukan keinginan negara target, atau suatu negara dapat memanfaatkan aset ekonominya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, yang pertama, penulis akan membahas upaya Tiongkok melalui positive sanctions dalam mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Positive sanction ini atau yang dikenal dengan sanksi positif ini adalah suatu upaya yang dapat dilakukan suatu negara dengan memanfaatkan aset ekonominya untuk mencapai kepentingan dengan menawarkan hubungan baru atau menawarkan dari hal-hal yang telah dijelaskan pada bab 1, penulis sedikit menyimpulkan bahwa upaya Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon ini berhubungan dengan pemberian imbalan, yang mana sebelumnya Tiongkok menawarkan imbalan kepada Kepulauan Solomon untuk membentuk hubungan baru dengan negara. Lanjut akan dijelaskan melalui taksonomi yang disebutkan oleh Michael Mastanduno. Yang pertama melalui carrot or specific positive linkage, yaitu melibatkan janji ekonomi dalam mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Yang mana di sini Tiongkok menawarkan pembangunan infrastruktur Pacific Game 2023 di Kepulauan Solomon. Pada tahun 2017 sebenarnya Kepulauan Solomon ini berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Pacific Game pada tahun 2023. Nah, cara tersebut tentu saja akan memberikan Kepulauan Solomon kesempatan untuk semakin memperkenalkan
negaranya dan meningkatkan citra negaranya baik dalam maupun luar negeri. Namun permasalahannya adalah untuk menyelenggarakan acara tersebut tentu saja dibutuhkan anggaran dana yang cukup besar yang dapat menyebabkan hutang. Tiongkok mengambil peluang dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonominya untuk memberikan janji ekonomi pembangunan infrastruktur Pacific Game tahun 2023 di Kepulauan Solomon. Selanjutnya, bantuan pendidikan. Selain infrastruktur, Tiongkok juga menawarkan bantuan pendidikan berupa pengambil alihan siswa yang ada di Taiwan untuk beralih mendapatkan pendidikan di Tiongkok. Selanjutnya, Tiongkok juga menawarkan paket pinjaman dan hibah. Bersedia memberikan bantuan sebanyak 80% dari total bantuan yang diberikan Taiwan untuk Kepulauan Solomon. Selanjutnya, di bidang industri, Tiongkok berjanji kepada Kepulauan Solomon untuk menghidupkan proyek Gold Ridge. Nah, selanjutnya kita akan membahas upaya Tiongkok melalui taksonomi yang kedua yang dijelaskan oleh Michael Mastundo dalam Positive Sanction, yaitu melalui General Positive Linkage atau mengikat Kepulauan Solomon melalui hubungan jangka panjang. Hal pertama yang dilakukan oleh Tiongkok adalah menjalin hubungan informal di bidang perdagangan dengan Kepulauan Solomon. Pada awalnya tahun 2013 hingga 2017, Tiongkok terlebih dahulu menjadikan Kepulauan Solomon ini sebagai mitra dagang utamanya. Nah, Tiongkok bahkan selama periode itu berhasil mengkerdilkan perdagangan Taiwan. Hingga pada tahun 2018, Tiongkok berhasil menjadi negara pertama tujuan ekspor dari Kepulauan Solomon. Yang kedua adalah melalui proyek BRI, yang merupakan salah satu proyek ambisius Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping saat ini. Nah, syarat agar Kepulauan Solomon dapat menjalin hubungan dengan proyek BRI ini adalah dengan mengakhiri hubungan dengan Taiwan. Tiongkok juga menyelaraskan proyek BRI ini dengan strategi pembangunan nasional Kepulauan Solomon mulai dari tahun 2016 sampai 2035. Selanjutnya adalah menggunakan negative sanction sebagai upaya Tiongkok dalam mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Nah, negative sanction ini menurut David Al-Bawin adalah penggunaan aset ekonomi negara untuk memberikan sanksi kepada suatu negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Salah satunya dengan cara menggunakan economic pressure seperti yang dikatakan oleh Michael Mastanduno. Sebenarnya poin utama dari economic pressure ini dalam upaya Tiongkok adalah melalui perdagangan. Dengan menjadikan negaranya sebagai mitra dagang utama di Kepulauan Solomon, tentu saja akan memberikan tekanan ekonomi kepada Kepulauan Solomon, apakah akan mendukung Tiongkok atau tetap mempertahankan hubungan dengan Taiwan. Mengingat manfaat ekonomi di bidang perdagangan saja sejak tahun 2014 sudah banyak dirasakan oleh Kepulauan Solomon, tentu saja ini akan menjadikan tekanan ekonomi bagi Kepulauan Solomon agar segera mengalihkan dukungan dengan Tiongkok. Bahkan melalui bipartisan Kepulauan Solomon, yang mana dalam dokumen bipartisan tersebut memang disebutkan bahwasannya perdagangan menjadi salah satu pertimbangan Kepulauan Solomon mengalihkan dukungan ekonomi dengan melakukan pengalihan dukungan diplomatik dengan Tiongkok. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya upaya yang dilakukan Tiongkok kepada Kepulauan Solomon dapat dilihat melalui dua hal. Yang pertama, positive sanction dan negative sanction. Melalui positive sanction, Tiongkok menawarkan janji-janji ekonomi berupa pemberian bantuan di bidang industri, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Kemudian Tiongkok juga membentuk hubungan jangka panjang terlebih dahulu dengan Kepulauan Solomon, yang mana Tiongkok membentuk hubungan perdagangan dan menawarkan proyek BRI yang mana akan sesuai dengan pembangunan nasional Kepulauan Solomon 2016 sampai 2035. Yang kedua adalah melalui negative sanction dengan menjadikan negaranya mitra perdagangan utama Kepulauan Solomon. Hal itu menjadi cara tersirat dari dari Tiongkok agar Kepulauan Solomon dapat merasakan economic pressure dan segera mengalihkan dukungan diplomatiknya kepada Tiongkok.